Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar statement bahwa Allah di dalam Al-Quran itu sama dengan Allah dalam Alkitab. Allah yang mana nih? Ada kata Allah di dalam original teks Alkitab? Coba dengarkan Pendeta Yahya Iskandar berikut ini. Jadi Allah ini jelas bukan nama Tuhannya orang Kristen gitu ya. Namun karena masuk dalam penerjemahan, akhirnya orang Kristen menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Allah. Nah, karena itu sebaiknya dikembalikan kepada penyembahnya. Mengapa harus dikembalikan? Begini ya, apa yang menjadi alasan sehingga nama Allah yang terlanjung terpakai dalam kekristenan harus kita kembalikan kepada penyembahnya. Dan sekarang penyembahnya adalah saudara-saudara Muslim. Nah, banyak orang Islam mungkin mengklaim bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama yang juga disembah oleh Abraham, Musa, Daud, dan para nabi Israel orang Yahudi. Nah, mari kita fokuskan kepada perbandingan Tuhan orang Yahudi atau Elohim orang Yahudi dengan Allah yang disembah oleh orang Islam terlebih dahulu. Nah, kita awali dengan Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Nah, lihat Bapak Ibu di dalam Ulangan 32 ayat 6, Musa menyebut Elohim dengan sebutan Bapa. Selanjutnya, di dalam Mazmur 89 ayat 27, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Nah, di dalam kitab Mazmur dituliskan bahwa Elohim itu dipanggil Bapa. Nah, dari semua ayat-ayat perjanjian lama yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri bahwa Elohim itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Nah, pertanyaan ini bisa kita ajukan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam. Apakah mereka mau memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yang sama seperti orang Yahudi menyebutkan Elohimnya dengan sebutan Bapa? Selain itu, apakah Allah dalam Al-Quran dan hadis mengidentifikasi dirinya dengan sebutan Bapa? Inilah kegagalan berpikir umat Kristen yang berdasarkan terjemahan Alkitab. Mereka berbicara tentang Yahudi, tentang Tuhannya orang-orang Yahudi, tetapi mereka berdasar ke Alkitab mereka yang diterjemahkan dari Septuaginta. Seharusnya kalau berbicara tentang teologi Yahudi, kita harus mengacu kepada Bibelnya orang Yahudi, yaitu Tanakh dengan bahasa Ibrani. Nama Tuhannya orang Yahudi bukan Bapa, tetapi Yod-He, Vav-He. Kalau di bahasa Indonesia kan YHWH. Itu nama Tuhannya orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhan mereka. Mereka menyebut Hasem untuk sebutan kepada Tuhan mereka. Islam tidak mengaku-ngaku bahwa Tuhan agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Tidak pernah. Jadi kalau Yahudi mau punya Tuhan apapun namanya itu silakan saja. Islam punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertulis di Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Jadi sekali lagi Islam tidak mengaku-ngaku bahwa Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Yahudi katakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhan orang Islam, silakan saja. No problem. Kita tidak masalah dengan itu. Orang-orang Kristen juga mengatakan Tuhan kami, orang Kristen tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Itu juga tidak masalah, no problem, go ahead, silakan lanjut. Dengan Tuhannya orang-orang Kristen bagaimana? Islam menolak ketuhanan orang Kristen. Itu di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih, putra Maryam. Jadi kalau orang yang mengaku bahwa Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, itu digolongkan kafir dalam kepercayaan umat Islam. Jadi jangan mimpi Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhan orang Islam. Itu tidak ada. Kalau Anda umat Kristen mengimani Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, silakan. Kita tidak masalah dengan itu. Itu urusan Anda. Justru orang-orang Yahudi yang mengatakan, yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan yang orang-orang Muslim sembah. Itu kata orang-orang Yahudi, kata rabi-rabi Yahudi, bukan kata orang-orang Islam. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God.
So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's the JC we call him, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Yeah, the tragedy with Christians is they also believe in the true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But there is a shirk, a partnership, where they also worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. That we believe that Muslims and Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Did you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque, yes. A mosque is not a problem. A church? We both worship the same God. And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. היית נכנס בתוך מסגד או כנסייה? מסגד כן, כנסייה לא. אוקיי, למה מסגד כן ולמה כנסייה לא? מהסיבה הפשוטה שההלכה אומרת שכנסייה יש בעיה ובמסגד יש בעיה. מה הבעיה בכנסייה? להסביר למישהו שלא מבין. במסגד בעצם מוסלמים מאמינים beribono של עולם Jelas ya sahabat-sahabat. Jadi orang-orang Yahudi yang mengaku bahwa Tuhan mereka adalah sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Muslim. Bukan kita yang mengatakan, tapi mereka orang-orang Yahudi. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini sampai selesai. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.